Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serlin Haryana, mahasiswa semester 1 Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah studi hadis tentang hadis Nabi berdasarkan kuantitas sanadnya. Nah, pembagian hadis berdasarkan kuantitas sanadnya dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Untuk yang pertama yaitu hadis mutawatir. Pengertian hadis mutawatir. Menurut ulama hadis, mutawatir mempunyai pengertian sebagai berikut, yang artinya hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang mustahil menurut adat bahwa mereka bersepakat untuk berbuat dusta. Nah, dari definisi tersebut disampaikanlah pula oleh beberapa para ulama, dapat disimpulkan bahwasanya hadis mutawatir adalah hadis yang memiliki sanad yang pada tingkatannya terdiri atas perawi dengan jumlah yang banyak, yang menurut hukum adat atau akal tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kebohongan atau berbuat dusta terhadap hadis yang sudah mereka riwayatkan. Kemudian ada syarat-syarat hadis mutawatir. Nah, hadis disebut mutawatir juga memiliki beberapa syarat. Hadis dapat mencapai derajat mutawatir itu harus mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama hadis. Di bawah ini merupakan syarat-syarat hadis dapat dikatakan sebagai hadis mutawatir. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, hadis mutawatir harus diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi dan dapat diyakini bahwa mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Yang kedua, adanya keseimbangan antara perawi pada tabaqat pertama dan tabaqat berikutnya. Artinya, perawi pada setiap tingkatan harus sama jumlahnya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan tanggapan panca indera harus benar-benar dari hasil pendengaran atau penglihatan sendiri. Biasanya menggunakan lafaz kami telah mendengar, sami'na, atau kami telah melihat, ra'aina. Kemudian yang kedua yaitu hadis ahad. Pengertian hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh satu orang saja, dan definisi hadis ahad oleh para ulama sebagai berikut, yang artinya khabar yang jumlah perawinya tidak sampai jumlah perawi hadis mutawatir, baik perawinya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, yang tidak memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak sampai kepada jumlah perawi hadis mutawatir. Sedangkan hadis ahad secara garis besar oleh ulama-ulama hadis dibagi menjadi dua macam, yaitu hadis masyhur dan ghairu masyhur. Ghairu masyhur terbagi lagi menjadi dua, yaitu hadis aziz dan hadis gharib. Kemudian macam-macam hadis ahad. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya hadis ahad dibagi menjadi dua, yaitu hadis masyhur dan hadis ghairu masyhur. Hadis ghairu masyhur ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu hadis gharib dan hadis aziz. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke materi hadis masyhur. Hadis masyhur. Menurut ulama ahli hadis masyhur yaitu yang berarti sesuatu yang sudah tersebar atau populer. Sesuai dengan hadis di atas yang artinya hadis yang mempunyai jalan yang terhingga tetapi tidak lebih dari 2 jalan dan tidak sampai kepada batas hadis yang mutawatir. Hadis ini dinamakan masyhur karena popularitasnya di masyarakat, walaupun tidak mempunyai sanad sama sekali, baik berstatus sahih ataupun dikatakan dhaif. Definisi ini menjelaskan bahwa hadis masyhur adalah hadis yang memiliki perawi yang sekurang-kurangnya 3 orang, dan jumlah tersebut harus terdapat pada setiap tingkatan sanad. Kemudian yang kedua adalah hadis ghairu masyhur.
Pada kali ini kita akan membahas hadis gharib dan hadis aziz. Yang pertama, hadis gharib. Hadis gharib ditaarifkan sebagai berikut, yang artinya hadis yang di dalam sanadnya terdapat orang yang menyendiri dalam meriwayatkan, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Nah, hadis gharib adalah hadis yang posisi penyendirian perawinya pada tengah sanad. Maksudnya, hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari seorang perawi pada ahlus sanad atau tabaqah shabi. Kemudian pada tabaqah selanjutnya ada seorang perawi yang menyendiri dalam periwayatannya. Pada bagian hadis gharib ini, para ulama mengklasifikasikan kepada 4 macam. Yang pertama, menyendirinya seorang perawi sikoh dalam periwayatan. Yang kedua, menyendirinya seorang perawi tertentu dari seorang perawi tertentu. Yang ketiga, menyendirinya penduduk suatu negeri atau suatu daerah. Dan yang terakhir, menyendirinya penduduk suatu negeri atau suatu daerah dari penduduk suatu negeri ataupun suatu daerah. Kemudian yang kedua, hadis aziz. Hadis aziz. Kata aziz berasal dari kata azza ya'izu, yang mempunyai arti yaitu sedikit atau jarang adanya, dan juga bisa berasal dari kata azza ya'azu yang berarti kuat. Sedangkan menurut istilah, hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, walaupun 2 orang rawi tersebut terdapat pada satu tabaqah saja. Kemudian setelah itu orang-orang meriwayatkannya, diriwayatkan oleh orang banyak. Nah, dari penjelasan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa hadis aziz adalah hadis yang mensyaratkan adanya tidak lebih sedikit dari 2 orang perawi yang meriwayatkannya, meskipun hanya ada dalam satu tabaqah. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa hadis aziz bukan hanya diriwayatkan oleh 2 orang rawi saja pada setiap tabaqahnya, akan tetapi pada salah satu tabaqah, jika terdapat 2 orang rawi, sudah bisa dikatakan sebagai hadi. Berkenaan dengan definisi pertama di atas, jika setelah 2 rawi tersebut diriwayatkan oleh orang banyak, menurut Al-Khatib, hadis ini tetap tidak keluar dari batasan hadis aziz. Kemudian materi ketiga, yaitu perbedaan hadis mutawatir dan hadis ahad. Untuk yang pertama yaitu hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini diriwayatkan oleh banyak perawi, sehingga tidak memungkinkan atau tidak dimungkinkan terjadi kesepakatan berdusta ataupun berbohong dalam penyebaran hadis tersebut. Kemudian hadis ahad. Hadis ahad ini diriwayatkan oleh sekelompok perawi, namun batasan perawi tidak mencapai tingkatan mutawatir, atau biasa batasan mutawatir yaitu 10 orang perawi, sedangkan hadis ahad tidak sampai. Selain itu memiliki batas sanad tertentu. Kemudian hadis masyhur. Hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih sesuai tingkatannya dan tidak sampai batasan hadis mutawatir yaitu 10 orang atau 10 perawi. Kemudian yang keempat, hadis gharib. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi di beberapa salah satu tingkatan sanad. Dan yang terakhir, hadis aziz. Hadis yang perawinya tidak lebih sedikit dari 2 orang di setiap tingkatan sanad. Kesimpulan pada presentasi kali ini adalah, yang pertama, hadis ditinjau dari kuantitasnya terbagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang kedua, hadis mutawatir adalah hadis yang memiliki sanad yang pada tingkatannya terdiri atas perawi dengan jumlah yang banyak yang menurut hukum adat atau akal tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kebohongan terhadap hadis yang sudah mereka riwayatkan. Kemudian yang ketiga, hadis ahad adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh 1 orang saja atau hadis tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Dan yang terakhir, hadis ahad terbagi menjadi 2, yaitu masyhur dan ghairu masyhur. Dan hadis masyhur ini tidak terbagi, sedangkan hadis ghairu masyhur terbagi menjadi 2, yaitu hadis aziz dan hadis gharib. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Apabila teman-teman semua memiliki pertanyaan, bisa langsung menghubungi saya melalui Gmail saya. Terima kasih. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
这一次我真的睡着了。